Jadi di sini sekiranya seseorang meninggal dunia, meninggalkan anak, di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, ya. Jadi beda Syekh Nawawi dengan Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi, ya Al-Bantani, artinya di Banten. Ya. Kalau Imam Nawawi ini adanya di mana? Dekat jembatan itu kan, apa? Dekat Mekah Madinah sih. Dan Mekah ya, Mekah. Jadi dekat jembatan ada sebelah kiri itu Imam Nawawi. Di mana? Di Maklan ya. Iya dia. Jadi kalau Syekh Nawawi di Maklan. Jadi beda antara Syekh Nawawi dengan Imam Nawawi. Mulutnya juga beda. Kalau Syekh Nawawi kan Tanara. Iya, Tanara, kelahiran Tanara. Ya istilahnya makamnya di Maklan. Tapi Syekh Imam Nawawi beda lagi. Mulutnya juga beda. Berkata Imam Nawawi radhiyallahu anhu, semoga meridhokan Allah Subhanahu wa taala anhu daripada Imam Nawawi. Maka apabila telah kita ketahui hukum mayit meninggalkan anak perempuan serta cucu, ya, dan cucu yang di bawahnya seperti yang tersebut itu, dikatakan seyogianya pula kita mengetahui hukum mayit meninggalkan bapak dan nenek, ya, dan ibu pada dua hal, dan mengetahui hukum pusaka segala khasiat hisab seperti segala saudara, dan mengetahui pula hukum yang mempusakai dengan wali. Maksudnya bagaimana sekiranya seorang meninggal dunia, meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan cucu, gitu. Dalam arti di sini dikatakan sebagaimana hukum menurut Imam Nawawi, cucu tetap dapat. Tapi bagaimana yang bagusnya? Makanya dikatakan ketika kita masih hidup perlu berwasiat. Karena kenapa? Masalah waris sangat sensitif. Gara-gara warisan bisa pecah hubungan silaturahmi saudara sama saudara. Sebab masalah warisan bisa saling terjadi permusuhan. Sebab adanya warisan sebab banyak terjadi pembunuhan. Ya, ini lagi sekarang tanah per meter harganya udah mulai ya kedengarannya mahal. Yang tadinya orang tuanya pernah jual pun sekarang ditakuti. Ya, gitu. Nauzubillah min dzalik, sama juga kita nyiksa orang tua. Jadi gimana? Yang afdalnya, yang bagusnya ketika kita masih hidup, ketika kita masih sehat, ya, kita berwasiat kepada keluarga kita. Kenapa tujuannya? Tidak lain, ya, kenapa? Namanya umur kita nggak tahu. Apa ini hari, apa kita duluan, apa anak kita duluan, apa istri kita duluan. Tapi yang penting ketika kita berwasiat ada saksi, walaupun secara lisan. Ini penting. Karena banyak kejadian gara-gara warisan pecah hubungan tali persaudaraan. Ya. Ini kadang-kadang ya orang masih hidup, orang tua kita masih hidup, kita bilangin. Ini kadang-kadang berpikirnya kalau pikir beda. Orang tua masih hidup udah ngomongin warisan, gitu ya. Padahal ini penting. Selagi orang tua masih ada, kita perlu ingatkan. Khawatir ya, ketika orang tua kita meninggal dunia, belum mempusakai dalam arti membagi kepada anak-anaknya, timbul perselisihan. Kenapa? Urusan di akhirat nanti ribet. Ya, urusan di kubur pun ini termasuk ribet. Nih, intinya. Ya, jangan sampai urusan tirkah terbengkalai. Kita urusan dunia kita sampai terbawa mati. Ini yang repot. Kalau kita udah jelaskan, ya urusan dunia kita terlepas daripada itu, tinggal pertanggungjawaban kita. Tuh, ini kadang-kadang kita selaku anak
bilangin orang tua sambil juga doain orang tua supaya meninggal. Kan kadang-kadang pola pikirnya begitu tuh, iya kan? Nah, orang tua masih hidup udah bicarain masalah warisan, bukan. Selagi orang tua masih ada, yang penting kita orang tua kita telah bilangin. Selagi orang tua masih ada, biar dia manfaatkan daripada hasilnya tersebut. Tapi ketika udah meninggal dunia, baru diselesaikan. Makanya kalau bisa dikatakan apabila telah meninggal dunia, urusan daripada tirkah setelah 40 hari sudah selesai. Kan begitu? Iya, jangan sampai berlarut-larut. Ini kadang-kadang kita sampai bertahun-tahun. Ini yang jadi masalah. Kasihan kita punya orang tua. Yang penting udah ada diijab. Kesananya mau dijual mau setahun, mau 2 tahun, mau 10 tahun, udah masing-masing bagiannya, tidak menjadikan suatu masalah. Dan di sini dikatakan sekiranya seorang ayah meninggal dunia meninggalkan cucu perempuan, meninggalkan anak dan cucu perempuan, maka dikatakan oleh Imam Nawawi mempusakai seperti ke atas daripada bapak, daripada nenek dan ibu. Ya. Di sini mengetahui pula segala asal masalahnya dan mengenal awal dan mengetahui pada mensahkannya segala masalah dan segala perolehan daripada yang disahkan itu, dan mengetahui hukum mana sahnya, maka dengan dialah seperti hukum faraid. Ya, wabillahi taufiq. Ya. Kalau udah mentok sebelumnya, ya makanya penting kadang-kadang seorang ketika dipakai hukum faraid nggak terimain. Ya kalau kata orang Betawi, ya kemudian di Jawa juga sama kali ya. Kalau Betawi laki sepikulan, perempuan sejunjungan. Maksudnya apa? Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Karena harta seorang laki-laki menanggung lebih banyak beban, menanggung istrinya, menanggung anak-anaknya. Kenapa seorang perempuan hanya 1 bagian? Perempuan mah dengan diutak-utik. Lakinya minta, udah hak perempuan harusnya bagi, bukan minta, kan gitu aja. Makanya hukum Islam ini benar-benar adil. Tapi zaman sekarang lain cerita. Lain ceritanya, mentang-mentang dia anak laki, itu alasannya. Mentang-mentang anak laki, anak paling tua dikasih lebih banyak daripada anak perempuan. Padahal bukan begitu. Hukum tetap hukum. Karena kenapa laki menanggung kewajiban, menanggung beban lebih banyak daripada seorang perempuan. Tapi sekiranya seorang perempuan dapat bagian 1, orang laki dapat bagian 2, dia harus menafkahi daripada istri dan anaknya. Tapi seorang perempuan sekiranya dia mendapat warisan, dia tidak berhak menafkahi daripada suaminya dan anaknya. Kenapa? Itu mau bagian yang mutlak, yang wajib menafkahi adalah suaminya. Kecuali dia bagi suaminya dengan unsur ikhlas dan redha. Makanya di situ. Jadi ya kadang-kadang orang berpikir bukan dari segi hukum, tapi dari segi akal dan adat. Kan begitu. Bagaimana adatnya? Ya, mentang-mentang laki banyak kan perempuan di kita, kagak adil. Yang adil sama rata. Ini masalah. Faedah pada menyatakan pusaka bapak dan nenek dan ibu. Maksudnya ini bahasa, karena di sini Padang nenek itu bahasa biasanya kan kakek ya, dan ibu. Adapun bapak itu maka mengurainya ia dengan perolehannya serta perolehan pada mayat itu meninggalkan ya buruknya yang lelaki yang mengurainya itu, maka adalah perolehan segala itu sudusun harta, dan mengurainya pula ia dengan jalan aswabah serta kesediaan perolehan yang tersebut itu. Maka jika ada sertanya ya
waris yang lain pada masalah yang ketiadaan buruk ini. Seperti bahwa adalah meninggalkan istrinya, umpamanya niscaya diambillah ialah barang yang ditinggalkan, dan jika tiada ada baginya yang tersebut itu niscaya diambillah sekalian harta. Di mana di sini dikatakan menyatakan pusaka bapak dan nenek atau kakek dan ibu, dalam arti pusaka warisan daripada bapak, nenek, ya, kakek atau ibu. Adapun bapak itu maka mengurainya dengan perolehannya serta perolehan pada mayit. Ya. Mayit nggak punya anak, ya, anak tunggal, kan biasa gitu. Hartanya kemana? Ke sepupunya, balik ke atas. Ya, sekiranya dia anak tunggal, meninggal, bapaknya masih ada, ibunya masih ada, ya, nah kembali kepada orang tuanya. Nah tapi bagaimana sekiranya istrinya masih ada? Istrinya masih kebagian, tapi ada daerah, ya, di daerah Celdu agak sanaan. Sekiranya seorang meninggal dunia, ada istrinya, ya, udah begitu ketika istrinya menikah lagi, ini harus keluar dari rumah itu, sepeser pun nggak ada bagiannya, walaupun ada anak. Padahal menurut hukum tetap seorang istri ada bagian daripada warisan. Ya karena kenapa? Seorang istri mendampingi dari sehat sampai wafatnya. Lain cerita kalau dia cerai hidup. Nah di sini dikatakan perolehan serta diperoleh pada mayit itu meninggalkan kurangnya yang lelaki yang mewarisinya itu, maka adalah perolehan tatkala itu sudusun, ya, wahid islah sama, ya, di sini yaitu harta mengurainya pula ia dengan jalan asabah sisa daripada udah dibagi daripada istrinya, ya, bagi umpama dia nggak punya anak dibagi kepada bapaknya, ya, nah itu daripada sisa serta ketiadaan daripada puruknya yang disebabkan itu, maka jika ada syaratnya waris yang lain pada masalahnya ketiadaan puruk. Kalau masih ada waris daripada almarhum seperti meninggalkan anak, meninggalkan istri, maka kesonomah enggak jatuh ke anak, bagian anak dan istri. Tapi istrinya udah enggak ada, dianya meninggal, anaknya punya, lari ke bapak. Emang belibet masalah waris. Nah, sedikit aja ribet, ambil lagi banyak. Ya. Nah, bagaimana yang termasuk waris yang harta bergerak? Ya, apakah seperti mobil harus dibagi dua? Ya, mungkin diambil dari nilai harga pasar. Ketika umpama mobil dijual seharga 200 juta, anaknya ada 4, laki-laki semua, bagi syarat 50 juta. Kalau memang 200 juta, seorang anak perempuan dan anak laki 1:2, itu aja. Nah begitu juga nih kadang-kadang ya, ketika orang tua kita meninggal, harta waris yang terakhir, rezeki yang terakhir adalah uang sedekah. Termasuk pakaian harta benda orang tua kita itu adalah bagian daripada waris. Kalau ini kadang-kadang kebiasaan kita lain, anak-anak belum dibagiin bajunya, kainnya, udah disodakoin. Bukan bagaimana punya, bagus, cuma melanggar daripada aturan. Bagaimana yang bagus? Kumpulin dulu anak-anak, nih meninggal bapak nih, baju, kopiah, kain. Apabila kamu ingin ambil untuk kenang-kenangan, silakan. Kalau memang udah nggak mau, kita sedekahkan. Itu dulunya. Ini kadang-kadang kalau ngomong lagi beda, kenyataan itu kan? Iya di pasar.
Namanya anak kadang-kadang kan pingin mengambil kenang-kenangan daripada almarhum atau almarhumah, biasanya begitu. Walaupun sepotong dua foto buat kenang-kenangan, ya, karena selagi masa hidup dekat orang tua kita, ya kita buat kenang-kenangan. Walaupun dikatakan nilainya nggak seberapa harganya, tapi nilai historisnya kadang-kadang gitu, kan gitu lagi. Ini kadang-kadang kalau kita sedari tanpa ada musyawarah mufakat langsung disodakoinnya. Dan istrinya diambillah sekalian harta, dan mengurainya pula ia dan keduanya, serta diperoleh ia meninggalkan buruknya. Yang perempuan yang mengurainya dia, maka adalah baginya masalah ini sudusun dengan jalan perolehan dan yang bagi. Kemudian daripada keluar baginya buruknya dan sudusun yang tersembunyi dengan jalan asbah. Maka kalau parokin dengarnya aja yang sampai lagi jalannya kan gitu ya. Makanya yang paling bagus ya musyawarah dulu mentok baru. Cuma musyawarah saling pada redo itu yang bagus. Udah mentok baru melalui parokin. Kenapa? Pokoknya iya, itu saudara akur. Di samping kita yang kompor. Kalau kompornya minyak tanah sih mending, kadang-kadang yang pertama meledak. Cuma masalah, ya masalahnya kenapa? Ya semua pasti ngalamin masalah. Kecuali kita dengan sabar, kita berlapang dada legowo. Insya Allah yang ada berkah. Biasanya serakah, biasanya keberkahan Allah akan cepat habisnya daripada yang ikhlas itu. Biasanya begitu. Ya karena kenapa? Ya karena masalah tanah itu ini juga termasuk bagian makhluk. Jadi itu di masalah. Dan jadi begitu. Jadi makanya di sini harus benar-benar tirkah. Kalau sekarang zaman harus ada otentik, ya kita buatkan otentik. Yang penting ada saksi. Saksi istri kita, ya kita ngomong, juga saksi anak-anak kita, ya biar kalau zaman dulu secara tanpa tertulis sudah iya, tapi kalau sekarang lain cerita. Ini masalah. Ya. Kembali sedikit kemarin, ya dalam masa masalah ini udah belum ya, yang tentang masalah ketika innalillahi wa inna ilaihi raji'un belum tuntas, nggak apa-apa kita mancing sedikit aja, ini buat ngingetin. Di sini kandungan daripada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Di sini dikatakan pisahkan roh dengan jasad. Di sini ada beberapa pertanyaan. Makanya ketika kita bismillahirrahmanirrahim, bagaimana jamaah ini main min ahlil khair kan gitu. Padahal kalau pengertian innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dasar kita dari Allah kembali pada Allah gitu. Makanya di sini dikatakan ini jangan dikupas, ya. Kecuali ini kebetulan di dalam kitab karangan Syekh Nawwawi al-Madani dikatakan
dari uraian daripada ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pisahnya rusul dari jasad. Ketika mayit akan dimandikan maka diingatkan dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, pas kita meninggal udah ditanya, namanya wakil daripada malaikat munkar nakir adalah malaikat rumah. Jadi pimpinan itu anak buahnya dulu. Kalau munkar nakir ini di alam kubur. Nah, ini belum di alam kubur, masih di alam dunia. Ya, ini udah namanya malaikat rumah. Yang pertama, wahai putra Adam, mana-manamu yang kuat, lantas apa yang melemahkan? Itu ada tenaga, gotong, sotong, gotong, mani, ya kan? Dan lonjor. Yang kedua, mana tidakmu yang pasti yang membuatmu sekarang, yang membuatmu diam? Itu malaikat atau mana? Kita udah gak bisa ngomong. Kita yang udah gak ada tenaga, udah gak bisa ngomong. Mana telingamu yang mendengar apa yang membuatmu tuli? Ya, ada panggilan ngaji kita kayak jalan, ada panggilan aja di masjid ogah-ogahan. Dan ini dipertanyakan siapa malaikat rumah, tugasnya nanya tuh. Ya, waktu badan kita kuat, ogah melaksanakan perintah Allah. Ya, ketika udah nggak ada tenaga baru pengen. Ya. Yang keempat, mana kekasihmu yang tulus, apa yang membuatnya takut? Istri kita sayang sama kita. Ketika kita mau meninggal, apa mau ikut? Nggak berani ikut, takut. Ya, makanya dikatakan ada pepatah, kita berumah tangga sehidup semati, bohong. Ketika kita meninggal, apakah istri kita mau ikut? Nggak bakalan mau. Ya. Kalau sehidup semati, kita meninggal, kita mati, dia ikut. Dia meninggal, kita pun ikut. Harus kan gitu. Nah, ketika kita akan dikafani, dimandiin, rapi, ketika akan dikafani ada beberapa pertanyaan lagi. Kita istirahat, kita nggak bisa. Itu baru alam dunia, masih di dunia. Ketika kita mau dikafani, ada beberapa pertanyaan. Wahai putra Adam, bahagia bagimu, sesungguhnya sahabatmu itu ridhonya Allah. Makanya kalau kita mengharapkan kita masuk surga dengan sebab amal ibadah kita jauh. Sebab apa? Kita mengharapkan semuanya dari ridhonya Allah. Ya, kalau Allah ridho, enak aja. Seperti Nabi Ibrahim, Allah ridho, dikirim malaikat yang menjaga api Adam. Kalau Allah ridho dimanapun tempatnya, kita udah enak aja. Ya seperti kita kerjaan kita kerja sama orang, sama bos, kita rajin, bos gak ridho aja biar kerjaan kita berantakan juga gak enak. Sama dengan ridhonya Allah. Kehancuran bagimu ketika sahabatmu murka murkanya Allah. Dan makanya ridho Allah, ridho walidain, satu lapis satu walidain. Makanya dikatakan, ada sebagian ulama mengatakan, ya orang tua adalah wali tanpa gelar. Nah ini kebanyakan salah. Ketika dia ziarah, orang tuanya kagak diziarahin dulu. Yang hidup didatengin, yang meninggal kita ziarahin, baru kita ziarah ke tempat-tempat lain. Ini orang tua kadang-kadang dibelakangin, ini terbalik zaman sekarang. Yang afdal bagaimana? Yang afdal yaitu kita ziarah kepada orang tua. Dikatakan ketika kita dikafani, wahai putra Adam, bahagia bagimu jika tempatmu di surga. Dan kabari dengan sebab ridhonya Allah. Ya, kehancuran bagimu jika tempatmu di neraka. Itu maksudnya. Yang ketiga pertanyaan ditanya lagi sama malaikat rumah, wahai putra Adam, pergilah pada perjalananmu yang jauh tanpa bekal. Kalau kita apa? Ya, ketika kita ditransit di alam barzakh, alam kubur, bekal kita apa? Enggak ada.
cuma kain putih dan amal ibadah kita, ya kan? Ini perjalanan sangat jauh untuk menuju alam akhirat. Ya, bekal kita kain putih sama amal ibadah kita yang selama ini kita kerjakan. Ya, keluarlah dari rumahmu, jangan kembali untuk selama-lamanya. Apakah pengen balik lagi? Pengen hidup lagi. Ya, makanya dikatakan, ada suatu riwayat dikatakan, apabila Allah berikan izin, ini mayit pengen dihidupkan sebentar saja untuk beribadah kepada Allah. Padahal semua kita udah dikasih bocoran, cuma kadang-kadang kita banyakkan lupanya sama gak ingatnya, padahal tahu. Ya kan, seperti man rabbuka Allahu rabbi, man nabiyuka Muhammadun nabi. Ya kan, man kiblatuka Ka'batul kiblati. Ya kan, gitu. Itu perlu diapalin. Hah? Perlu diapalin. Kalau diapalin enak. Itu benar tergantung daripada amal ibadah kita. Bocorannya bagaimana? Udah semua. Marrabbuka Allahu rabbi, ittaqullah wa ittaqur rasul, bertakwa kepada Allah dan bertakwa kepada Rasul. Itu tujuannya. Man nabiyuka Muhammadun nabi, ikutin daripada sunnah-sunnahnya, perintah Rasul dan sunnah-sunnahnya. Mana sunnah-sunnahnya? Ya, kita sholat taubat, kita sholat tahajud, buat 4, 8 sampai 12. Kan gitu. Kalau memang itu qobliyah, ba'diyah, awamir, hajat, kita laksanain duha, isya. Insya Allah kalau kita ittiba Rasul, kita sholat. Banyak-banyak di Rasul sehari semalam istighfar 100 kali, yang udah dijamin. Kalau kita 100 kan? Insya Allah, alhamdulillah. Kalau kita ikutin berjamaah aja 3 kali 5 waktu istighfar 3 kali kan jadi tidur. Ya paling 15 dan didoa, ya didoa lagi, ya 3 kali. Itu biasa. Itu udah 30, banyak kurang yang ngarepin sholat jauh. Makanya kita harus mengharapkan redhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan keluar dari rumahmu, jangan kembali untuk selama-lamanya. Nah ini udah dikafanin. Jadi ada beberapa fase dari meninggal, dari dimandiin, dikafanin. Habis dikafanin di mana? Ditangguh, digotong. Ya, mau di mana? Hendak disolatkan, masih ditanya. Ini kalau begini kita mikirin, jadi tetap selama ini, ya, di alam kubur doang. Dikatakan ketika ditangguh, anak ditangguh ditanya lagi, wahai putra Adam, bahagia bagimu kalau perbuatanmu baik. Perbuatan baik di mana? Di alam dunia. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau perbuatanmu baik ini, bahagia bagimu jika sudah taubat. Ya, bahagia bagimu jika taat kepada Allah. Kita makanya kemarin sempat kebetulan saya ngaji, saya tanyakan sama guru, kalau ada beberapa tingkatan untuk pelaksanaan ibadah, orang yang dikatakan tasawuf menjalankan sufi yang bagaimana? Gampang. Mana istiqomah salah satunya? Apaan dulu? Ente bisa rawati sholat. Dalam arti sudah wajib, qobliyah, ba'diyah, tinggal pilih. Allah memberikan suatu keringanan khusus yang paling gampang, cuma kita dikasih, kita nggak mau. Kita istiqomah, mau sholat qobliyah, ba'diyah, mau puasa Senin Kamis,
mau zikiran malam, mau sholat sunnah malam, mau baca Quran, apapun yang disunahkan itu kerjain. Atau umpama kita istiqomah sholat berjamaah, itu sudah menjadi bagian daripada tasawuf. Jadi tasawuf namanya pakaian, bukan orang tasawuf harus begini-begini, bukan. Kalau kita istiqomah puasa Senin Kamis tanpa berhenti, kita berjamaah, kita sudah memulai menjalankan tasawuf. Yang susah apanya? Istiqomahnya, itu yang repot. Tinggal begini, mau sholat malam, jam malam, sholat tasbih, sholat tahajud. Kalau kita istiqomah, itu bisa menjadikan tasawuf buat diri kita. Itu. Jadi sebenarnya, saya perhatikan di sini, alhamdulillah, yang mobil bagiannya yang berjamaah tahu kalau di rumah. Kalau di rumah kadang-kadang begitu, ya. Ya saya siapa kalau di rumah ada kakak kita pokoknya pengen buru-buru aja, ya ini nih, ya ininya nih cucunya setan si Hamzah kadang-kadang teror bawaannya kita betah aja bawaannya. Nah dikatakan tadi, wahai putra Adam, bahagia bagimu kalau perbuatanmu baik, bahagia bagimu jika sudah taubat, bahagia bagimu jika taat kepada Allah. Enak kalau kita taat, udah dikasih bocoran. Nah bagaimana kebalikannya? Ya tadi ketika mayit mau disolatkan, sholat itu tadi digotong, di jalanan dipertanyakan mengenai masalah ya bocoran. Kalau kita taat senang, kalau kita enggak taat ya kebelangsak bahasa kami. Ketika mayit hendak disolatkan, wahai, masih ditanya lagi sama malaikat Rahman, wahai putra Adam, semua amal perbuatan lihatlah sebentar. Sampai saya nanya, guru, alam akhirat sama alam dunia berapa perbedaannya, berapa lama? Kata guru, ini pertanyaan yang enggak aja, tapi memang benar. Kan kita pengennya tahu, ya. Perbedaannya 1 tahun. Alam dunia 8 menit, alam akhirat. Ya, berarti kita makanya dikatakan kita hidup di dunia sebentar kalau hitungan akhirat. Cuma hitungan berapa hari, yang sampai berapa hari. Ya kan? Gitu. Wahai putra Adam, semua amal perbuatan melihatlah sebentar. Nanti dibukain kita punya apa? Data-data kita dari mulai akil balik sampai kita wafat. Berapa menit? 8 menit. Jadi setiap orang nanti punya apa tuh? Kalau dibilang salah komputer punya hadisnya langsung tuh. Ya kita nggak bisa mungkir tuh. Ya. Nah ketika di atas makam, di atas kuburan, wahai putra Adam, apa bekalmu dari keramaian pada kesunyian? Nah udah di atas kuburan, belum pendem, belum dikuburin. Pada kesunyian, apa yang kamu bawa dari kaya pada tempat fakir? Apa yang kamu bawa dari terang pada tempat gelap? Nah, bekal kita apa dari tempat keramaian ke tempat yang sepi? Kuburan kan sepi, dalamnya sunyi, nggak ada yang nemenin, kecuali di sini beruntung. Kenapa? Pada istiqomah baca Al-Quran Al-Karim, nanti Allah jadikan bacaan kita, istiqomah kita baca Al-Quran buat nemenin kita di alam kubur seorang pemuda usia 25 tahun, supaya kita jangan ketakutan, supaya kita jangan kesepian. Makanya kalau yang mudawamah istiqomah baca Quran itu nanti. Kalau yang kagak pernah baca Quran, ya siap-siap sendiri aja gitu. Loh, pada kesunyian ditanya lagi, apa yang kamu bawa dari kaya pada tempat fakir? Tadinya kita punya mobil, beberapa mobil, kemudian kita punya rumah, beberapa rumah. Ketika kita meninggal dunia, apa yang kita bawa? Nggak ada, cuma kain putih, ya kan?
harta kita tinggal tanah kita yang ya ratusan meter, ribuan meter, ya rumah kita, semua kita tinggal, yang kita bawa hanya kain putih dan amal ibadah kita. Tempatnya fakir. Apa yang kamu bawa dari terang pada tempat gelap? Ya kuburan kan gelap. Ya lain kalau kita di atas kuburan, sekarang mau terang, banyak lampu. Di dalam makam gelap. Kecuali yang bisa menerangi apa? Amal ibadah kita. Jadi kalau kita lihat begini gitu, waduh, repot urusan. Nah itu di atas tuh. Ketika diturunin di dalam liang lahat, ditanya lagi sama malaikat rumah, wahai putra Adam, dulu badanmu di punggungku. Ya, ini tanah nih, mulai tanya. Ketika dipendam, ya tanah menanya, karena tanah adalah makhluk. Kita dasarnya dari tanah kembali kepada tanah. Wahai putra Adam, dulu keadaanmu di punggungku, di atas tanah. Tertawa-tawa maka jadilah di perutku menangis. Makanya ada istilah perut bumi. Kita mau harapin apa kalau bukan amal ibadah kita? Iya kan? Keadaanmu di atas punggungku gembira ria, maka jadilah dalam perutku menderita. Kalau kita begini, wah, kita pengen benar semua nih kayaknya. Keadaan di punggungku berkata-kata, maka jadilah dalam perutku diam. Tanya. Kita udah gak bisa jawab. Ya menyesali segala perbuatan. Ketika dia tinggal pulang dari kubur, ada orang suka mengatakan ketika mayit dimakamkan 7 langkah, ya malaikat baru nanya, baru datang. Ya. Sebelum malaikat munkar nakir nanya, ya ini dulu nih malaikat rumah. Ya, dikatakan ketika ditinggal pulang dari kubur, wahai hambaku tetaplah sendirian, semuanya meninggalkanmu dalam gelapnya kubur. Ada yang menemenin, ya. Sekiranya saudara ada yang meninggal, RW mau nemenin, kagak mau, biar diupain juga, ya. Ini gak mau. Dan kamu telah berbuat maksiat untuk mereka, maka Allah SWT, saya Allah SWT pada hari ini menyayangimu dengan kasih sayang yang membuat langsung apabila kita berbuat taat kepada Allah, ya. Dan menyayangimu sebagai orang tua pada anaknya, ya. Kita dasarnya daripada ya Allah ciptakan kita kembali kepada Allah. Kita dasarnya dari surga harus kembali ke surga, kan begitu aja. Kita dasarnya dari neraka, bukan. Dasarnya dari surga. Sejarahnya Nabi Adam, ya. Nanti kita harus kemana? Balik lagi ke surga, ya. Dengan apa? Dengan cara berbuat baik. Ittaqullah wa ittaqur Rasul. Jalanin perintah Allah dan jalanin perintah Rasul. Amar ma'ruf nahi munkar. Jauhin itu lah, insya Allah selamat. Ini kan kita banyakkan lupanya daripada ini, ya kan? Ya. Jadi gitu, ini sebagai pengingat kita, ya. Sebelum malaikat munkar nakir menanyakan di alam kubur. Setelah begitu, nah malaikat munkar nakir menanya tuh masalah sholatnya. Sekira ada ditanya nanti masalah sholat enggak, karena ketika di alam kubur yang pertama nanti di hadapan ditimbang yang adalah sholat. Ditanya oleh malaikat munkar nakir, ya, Marabuka Allahu Rabbi, nggak bisa jawab, ya, karena apa? Allah memerintahkan melaksanakan sholat, kita nggak sholat.
ya wakil daripada malaikat munkar nakir. Tadi itu kan malaikat Tuhan salah satunya. Ada lagi yang khusus untuk menyiksa orang yang meninggalkan sholat, ya namanya malaikat Sujaul Akro. Nah ribet lagi urusan. Belum kenalan dulu. Hah? Belum kenalan dulu. Nah, belum kenal. Sudah dikasih tugas sudah nyemplang itu. Tapi kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah aman kita. Umpama kita asal kita dari Jawa Tengah, masa kita mau pas pulang kampung ke Jawa Timur atau ke Serang kan nggak mungkin, kita harus balik. Makanya di alam dunia semua itibar ibarat bagaimana kita pulang kampung berapa kita ke rest area. Sama ketika di alam kubur, ketika kita mau nanti yang menuju akhirat, ada alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat, baru mau surga atau neraka silakan. Itu kalau kita umpama ke kampung, ya kan pasti beberapa rest area kita mampir. Makanya iktibar. Jadi gitu. Jadi kita lanjut. Ini sebagai pengingat yang selama ini kita tahu bahwa innalillahi, kita tahu bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hanya ditanya sebatas malaikat munkar nakir, tapi di balik itu ada malaikat sebelumnya. Itu mah termasuk pemimpin yang wajib di antara 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10 pemimpin 4. Jibril, Mikail, Israfil, Israil 4, pemimpinnya 1, malaikat Jibril. Makanya wajar kalau Rasulullah ketika Mi'raj didampingi malaikat Jibril. Begitu juga kalau kita nyebutin summa ila rujamil anbiya'i wal mursalin wal jamil malaikatul muqarrabin. Muqarrabin siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Jauh tapi dekat. Ya, itu muqarrabin, karobin, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu kan bukan Pak Ridwan. Jadi gitu. Suka kita dengar kan? Jamil malaikatul muqarrabin, itu yang 4, muqarrabin yang 6. Ya, jadi gitu. 4 itu jauh tapi ke Jibril, Mikail, Israfil, Israfil. Jibril, ya, ketika Rasulullah wafat, tugasnya ngasuh? Enggak. Tugas siapa? Memberikan hidayah kepada orang untuk melaksanakan ibadah. Mikail tugasnya berhenti? Enggak, sampai sekarang masih menurunkan begitu hujan. Gitu. Makanya jauh-jauh dekat. Israel ya kan ada, entar apa sekarang apa besok apa lusa nyambut nyawa. Makanya dikatakan yang 4 itu jauh-jauh dekat buat kita kalau kita pahami. Lewat ya Pak Ji ya? Lewat. Apa kita sebaris dua baris, yang penting ada yang tadi kita nggak tahu jadi tahu ya. Hanya ada kalau kita hadarat ya cuma ilaru jamat anbiya wal mursalin wal jamil malaikatul muqarrabin wal karabin. Gak usah disebutin lagi Jibril, Mikail, Israfil, gak usah, karena itu malaikat muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, karabin, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Bukan pagi ya. Makanya kalau punya anak jangan ya dinamain malaikat, ya jangan dinamain Israil, janganlah ribet urusan. Ya kita akhiri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wa
غفرنا يا كريم غفرنا يا رحمن غفرنا يا رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات والأضرار بها من الحاجات وتخيرون بها من جميع السيئات وترفعون بها يا الله إنك على درجات وتطلقنا وسمعيات من جميع حالات الحياة إلى الممات إن سنقرب وجب دعوتها وللحاجة والرحمة إنك على كل شيء قدير اللهم إما بالهدايتك اللهم بالمنفعتك اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا من الحق إلى الطريق المستقيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة لا يغفر لك أعظم من رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم له بسم الله وتحية السلام وهي دعواهم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله